Oke, sekarang kita lanjutkan belajar tentang perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, maksudnya seperti apa ini? Misalkan kita punya akar 3, kemudian kita kalikan dengan akar 2. Nah, kita bisa gabungkan langsung ya, teman-teman. Asalkan indeksnya sama. Jadi ini kan kalau nggak ada berarti 2, ini 2 gitu kan. Nah, kalau indeksnya sama seperti ini, kita bisa langsung gabung ya, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita tulis 3 kali 2. Jadinya akar berapa? Akar 6. Seperti itu, teman-teman. Ya. Kalau misalkan radikannya sama, kayak akar 3 dikali akar 3. Nah, ini kan berarti akar 3 kali 3, 9, ya 3 sendiri. Ya, jadi kalau misalkan indeksnya udah sama, kemudian radikannya sama, ya, khusus untuk indeks 2, ya, maka langsung hilangin akarnya aja. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini gimana? 2 akar 2 dikalikan 3 akar 5. Nah, kalau kayak gini gimana? Jadi teman-teman kalikan yang di luar akar ini ya. Jadi 2 kali 3. Kemudian untuk yang perkalian akarnya sama dengan sebelumnya. Jadi ini 2 dikali 5. Jadi ini hasilnya 6 akar 5. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi aku tuliskan rumus umumnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya akar A dikalikan dengan akar B, maka ini hasilnya akar A kali B. Ya, jadi syaratnya hanya bisa kita gabung kalau misalkan indeksnya sama. Ya. Nah, seperti itu. Misalkan kita punya M akar A dikalikan N akar B. Nah, ini sama dengan M kali N ya, dikurung. Nah, yang ini A kali B. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman perhatikan dulu apakah indeksnya sama atau tidak ya. Kalau misalkan nanti seperti ini ya, 3 akar 3 kemudian dikalikan dengan akar 5. Nah, ini tidak boleh langsung digabung ya, teman-teman, karena indeksnya tidak sama. Oke? Nah, jadi tidak bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini kalau seperti ini, teman-teman. Kebayang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba latihan nih ya. Perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Soal pertama dulu. 2 akar 6 dikali akar 2 plus 5 akar 3. Nah, kalau seperti ini gimana caranya, teman-teman? Nah, langsung kita kalikan pelangi ya. Satu-satu. Ini kali sini, ini kali sini. Oke. Nah, jadi ini kan 2 akar 6 kemudian dikalikan dengan akar 2. Nah, kemudian tetap ditambah dengan 2 akar 6 dikalikan dengan 5 akar 3 ya. Jadi dikalikan pelangi dulu. Nah, ini seperti sebelumnya, jadi kita terapkan yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Jadi ini 2 kalau nggak ada sini kan berarti 1 ya. 2 kali 1 2, akar 6 kali akar 2 akar 12 ya. Kemudian yang ini 2 kali 5 berapa? Ya, 10. Kemudian akar 6 kali akar 3 akar 18. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi ya. Nah, 12 itu 4 kali 3. Kita cari perkalian yang salah satunya bisa keluar dari akar. 4 kan bisa keluar dari akar ya, karena akar 4 itu 2. Jadi ini 2. Nah, akar 4 2, jadi keluar di sini kali 2 akar 3. Nah, sedangkan 18 itu 9 kali 2 ya. Nah, jadi ini 4 akar 3, yang ini 10. Nah, ini 3-nya 9-nya bisa keluar ya, akar 9 kan 3, teman-teman. Jadi dikali 3 ya. Ini akar 2. Jadi ini 4 akar 3 ditambah 30 akar 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang ini gimana? Sama ya, kita kalikan pelangi juga. Pertama akar 8 kali akar 8, kemudian akar 8 dikali negatif akar 5. Jadi ini nanti akar 8 kali akar 8 berarti, nah seperti sebelumnya kalau angkanya sama ya, akarnya langsung hilang ya, jadi 8 ya. Kemudian akar 8 kali negatif akar 5, positif kali negatif hasilnya negatif.
akar 8 kali akar 5 berarti ya udah akar 8 kali 5 berarti 40 ya. Kemudian yang satunya ini kali sini teman-teman ya. Kemudian ini kali sini juga. Nah, sekarang akar 5 kali akar 8 positif kali positif hasilnya positif ya. Plus akar 40. Kemudian akar 5 dikali negatif akar 5, positif kali negatif negatif. Nah, ini karena sama, akarnya langsung hilang ya. Jadi ini 5 ya. Nah, jadi 8 kita kelompokkan sekarang. Yang bukan bentuk akar kita sendirikan. 8 dikurangi 5 min akar 40 ditambah akar 40 ya. Jadi utang akar 40 ditambah akar 40 dibahaya. Jadi kan impas, jadi habis ya. Plus 0. Nah, jadi ini hasilnya 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bisa ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya di video berikutnya.